Untuk info lebih jelasnya tolong langsung tanya sama Pak Yusuf. Oke nah boy, suwun ya bro. Matiin. Oke boleh. Tapi sampai kapan kita sabarnya bang? Di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan. Bawa tas ini ke dalam kamar. Kasihan koper-koper ini sudah kelamaan di gudang. Koper ini sama kayak hatinya bule. Maksudnya apa boleh? Kesepian. Buruan. Iya boleh. Bang, si Rohmat sendiri sekarang di Makmur, Bang. Si Karel KO. Akhirnya dia tumbang sendiri. Tanpa gua harus turun tangan. Karel. Lo itu serakah. Bah, apa bedanya sama si Rohmat? Rohmat jauh lebih di atas itu. Dia itu sangat licik. Terus rencana kita selanjutnya gimana bang? Lo berdua pantau terus. Gua benci Rohmat berjaya sendirian. Betul sekali itu, Bang. Aku setuju. Aduh, ini gimana dong mas? Ya Allah. Deh, aku juga nggak bisa buat apa-apa lagi. Kamu doa yang banyak aja. Gak boleh nggak kenapa-napa di Bandung. Kalau Yanti minta doa yang lain, dosa enggak ya mas? Emangnya kamu punya doa apa? Yanti berdoa semoga acaranya Pak Yusuf itu tidak berantakan gara-gara bule ada di sana mas. Benar juga doa kamu ya. Amin ya Allah. Amin. Gabuk di sini deh. Iya deh, kayak seru banget nih. Tadi. Apa? Di sini saja gabuk, tidak apa-apa. Ya Allah, ente kenapa sih? Hah? Nyun sewu bule. Apa ndak sebaiknya coba dipikir-pikir dulu toh bule? Nduk, kamu masih ingat apa yang lebih bulat daripada bola mata bule? Tekad. Pintar. Bule akan tetap pergi ke Bandung. Ya Allah. Aduh. Loh. Bule, ini koper semua dibawa, Bule. Loh, apa ndak kebanyakan? Ini apa ndak kegedean, Bule? Bukannya bantuin, malah banyak nanya. Nduk, bule perlu baju-baju terbagus. Biar bule itu bisa berubah. Berubah jadi apa toh, Bule? Berubah jadi Ranger Pink. Gak usah mancing. Bule harus berubah menjadi lebih cantik dan lebih menawan di acara pernikahan Pak Yusuf. Tapi kan Yanti khawatir, Bule. Nanti Bule ngangkat kopernya gimana? Yang bantuin siapa, Bule? Nggak usah cerikis. Kok kayak nggak pernah pergi jauh aja loh. Di sana kan ada tukang angkut-angkut koper. Ya Nduk, nah apa udah jadi beliin Bule? Beliin apa toh, Bule? Ayo beli tiket toh, Nduk. Udah, Bule. Mas Apoy lagi pergi beli tiketnya kok, Bule. Loh ya jangan dulu. Loh, kenapa toh, Bule? Bule kepingin berangkatnya bareng Pak Yusuf sama Mbak Biba. Bentar, Bule mau tanya dulu mereka mau naik apa dan jam berapa. Kok Siki? Kita sekarang baca surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini salah satu surat yang terpendek juga di Al-Quran. Saya baca, akang-akang ikutin ya. Wal asr. Wal asr. Artinya demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr. Artinya
Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ah, sebentar bang. Kok bisa rugi bang? Kamu tuh sabar. Tapi kalau dalam belajar ilmu, rakus tuh boleh kayak gini nih. Gak cuma makan, gak boleh rakus ya. Kalau ilmu rakus boleh. Ini kaitannya pertanyaan kamu tadi dengan ayat selanjutnya. Kita baca lagi. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang artinya yang tidak akan merugi itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang dengan imannya dia beramal soleh, yang amal solehnya dilandasi atas dasar keimanan. Selanjutnya yaitu orang-orang yang selalu saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Nah, apa yang dilakuin sama saya, Kang Apoy, Kang Ovi, Kang Tommy, dan kita semua ini sekarang adalah saling nasihat menasehati dalam kesabaran dan kebenaran juga pastinya. Jadi hidupnya harus sabar. Kalau ada orang yang tidak sabar, harus temannya juga harus nasihatin. Jangan sampai tidak, karena itu wajib. Paling enggak, apa yang kita lakuin sekarang ini adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena tugas manusia adalah saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kang Paang, ini teh termasuk urusan asmara. Longo, di otak kau tuh hanya ada asmara saja, nah. Iya. Sabar juga, kan? Bibah, udah, nggak usah cari orang lain. Emak juga bisa, cuman bikin nasibok. Emang perlunya buat berapa orang sih? Ya nggak banyak sih, cuma 25 aja. 25? Ya udah mama aja. Kebetulan. Kecil itu mah. Iya mama kasih. Iya. Mbak Biba, Iya boleh. Mbak Biba besok lusa berangkat jam berapa? Pagi sih boleh. Kita ambil bis pertama. Kalau gitu bareng ya. Boleh tak bilang sama Nak Apoy dulu? Apa lu? Emak mau ikut juga. Emak mau ikut tapi nggak mau bayar tiket. Ya udah nggak apa-apa. Besok berangkatnya saya pangku. Di pangku. Emang gue bocah kecil. Oh jelas-jelas tua kok mengatakan dirinya bocah kecil. Tergis. Apa? Tunggu gimana, Yan? Aku dikit lagi nyampe nih ke tempat beli tiket. Yanti juga nggak tahu, Mas. Tadi tuh Bule bilang kayak gitu. Katanya Bule tuh mau nanya dulu sama Mbak Biba. Itu Nak Apoy. Oke, Bule. Kene. Nak Apoy. Nak Apoy tolong Bule beliin tiket bis yang paling pagi. Bule maunya satu bis sama Pak Yusuf. Maaf, Bule. Kalau tiketnya habis, gimana, Bule? Bule ndak mau tahu, itu urusannya Nak Apoy. Untuk info lebih jelasnya tolong langsung tanya sama Pak Yusuf. Oke Nak Apoy? Suwun ya bro. Matiin. Oke, Bule. Tapi sampai kapan kita sabarnya bang? Di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian melampaui batas kemampuan manusia yang diuji sama Allah. Di surat lain, di surat Al-Insyirah Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra, kata Allah. Di setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Bahkan dipertegas lagi sama Allah. Fa inna ma'al usri yusra, kata Allah. Sesungguhnya di balik kesusahan itu ada beratus-ratus berjuta-juta kemudahan.
Kata Allah begitu. Jangan sampai kita ada masalah, kita pusing sama masalah, kita lupa bersyukur sama Allah. Padahal Allah banyak banget ngasih nikmat sama kita.